Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi ala ni'amih wa syukrulillahi ala ifdalih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kadang bertanya-tanya, bagaimana sih kiai disungkemin, dikasih uang, padahal dirinya kaya, mobilnya banyak, mewah, Alphard, Pajero, Fortuner, tapi masih ngambil uang yang dari orang yang jauh di bawahnya, jauh lebih miskin. Kadang ada perasaan seperti itu dan lain sebagainya. Kita sekarang kupas tuntas akan hal ini, sahabat. Yang pertama, langsung saja, jangan di-skip ini ilmu, sahabat, untuk bekal kamu, biar anak turun kita, saudara kita tidak su'dzon kepada seorang ulama. Karena ini juga terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung aja ambil dari hadisnya di dalam kitab Az-Zuhdu li Waqi'in. Jadi ini sumbernya dari Imam Waqi'. Hadis yang pertama, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man razaqahullah, barang siapa memberi rezeki kepada orang tadi, Allah yang memberikan rezeki kepada orang itu, rizqan an ghairi mas'alatin, sebuah rezeki tanpa dari permintaan, bukan dari meminta-minta, wala isyrafi nafsin, dan juga bukan dari cari muka. Jadi isyrafi nafsin kayak cari muka, kayak caper, kayak gini nih. Kita ini memuji seorang biar dikasih gitu, atau caper kepada orang kaya, atau caper kepada orang yang dermawan. Jadi kayak cari muka, kayak menonjolkan diri, kayak mengawasi supaya uangnya keluar, kayak gitu isyrafu nafsin ya. Biar tahu isyrafu nafsin itu kayak gitu. Wala isyrafi nafsin, kita artikan saja cari muka, caper, dan tidak caper gitu. Tidak caper, tidak cari muka. Jadi dapat uang dari hal tanpa meminta, tanpa caper. Falyaqbalhu, maka sabdanya Kanjeng Nabi, falyaqbalhu, terimalah uang itu. Rezeki itu terima. Fa innama huwa rizqun, karena sesungguhnya itu adalah rezeki. Saqahullah, yang Allah Ta'ala alirkan, anugerahkan, berikan. Jadi sungguhnya itu rezeki dari Allah, tapi melalui orang gitu. Jadi ini pelajaran buat orang kaya, bahwasanya kalau diberi oleh siapapun tidak boleh menolak. Walaupun itu tidak berharga, walaupun hanya sedikit saja yang berharga, dari itu tidak boleh menolak. Begitu juga kiai itu tidak boleh menolak ketika ada santrinya, wali santri, wali murid ngasih duit itu. Seperti itu. Terus hadis selanjutnya adalah wa ani bin Umar qala, sami itu saya mendengar, Ibnu Umar berkata, saya mendengar Umar yaqul, Sayyidina Umar berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu yu'ti al-ata'ah, Nabi Muhammad memberi, yu'tini, memberi kepadaku sebuah pemberian. Nabi Muhammad itu memberi sebuah pemberian kepadaku. Fa'aqulu, maka menjawab, aku berkata, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni, berikanlah ya Rasulullah kepada orang yang lebih butuh daripada aku, lebih butuh kepada uang itu daripada aku. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda setengah menegaskan gitu, hudhu, ambil sama kamu. Idza ja'aka, jika datang kepadamu, min hadzal mali syai'un, dari harta ini syai'un, sedikit, jika kamu bisa hanya mengambil manfaat sedikit, apapun sedikit yang berarti dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin, dan kamu dan kamu bukan orang-orang yang israf, yang caper, wala sa'ilin, dan kamu juga tidak meminta, fahudhu, maka itu ambil sama kamu. Wa mala, dan jika kamu melakukan hal yang sebaliknya, kamu memang ada caper supaya dikasih atau meminta, fala tutbi'hu nafsak, maka kamu jangan ikuti kepada dunia, kepada harta, kepada mal ini nafsumu atau dirimu. Jangan lakukan, maksudnya jangan lakukan hal yang seperti itu. Nah, ulama dari hadis ini mengambil kesimpulan penolakan dari Sayyidina Umar. Kita kaji di kitab Nailul Autor.
Di sini qauluhu qala Umar, di dalam syarahnya ini, karena hadis ini muttafaqun alaih, syarahnya di dalam kitab Nailul Autar, a'tihi man huwa afqaru ilaihi. Berikanlah ya Rasulullah kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Lam yarda, Rasulullah tidak ridha, tidak rela dengan perkataan itu. Bidzalik, tidak ridha, tidak rela loh. Jadi kayak kiai mengambil itu memang anjuran gitu agar tidak menolak, li'annahu innama a'tahu limakna ghairil fakri, dengan istilah kepada orang yang lebih fakir daripada saya ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak ridha dengan perkataan itu. Karena apa? Li'annahu innama a'tahu limakna ghairil fakri, karena Rasulullah itu memberinya kepada Sayyidina Umar bukan dengan kata arti kategori fakir. Jadi Rasulullah itu memberinya karena teman, karena sahabat, bukan karena fakir. Jadi aku ngasih kamu bukan karena fakir gitu. Nah, kita lanjutkan. Qauluhu, di bawahnya lagi ada qauluhu di Nailul Autar juga, man huwa afqaru ilaihi minni, perkataan Sayyidina Umar kepada orang yang lebih fakir daripada saya. Zahiruhu anna Umar lam yakun ghaniyan. Nyatanya secara zahir Sayyidina Umar itu bukan orang yang kaya. Li'anna sighata af'al, karena sigat af'al, bahasa istilah yang ikut wazan af'al, afqar, lebih fakir daripada aku. Kan yang berkata seperti itu adalah Sayyidina Umar, yang berkata yang lebih fakir. Jadi istilah yang lebih fakir seolah-olah Sayyidina Umar itu fakir, ada yang lebih fakir, jadi bukan orang kaya. Karena sigat af'al di sini tadullu alal ishtiraki fil asli, menunjukkan persekutuan antara fakir, yang lebih fakir dan fakir kayak gitu. Fil asli, di dalam asalnya. Wa yaitu al-iftiqaru ilal mal, yaitu butuh kepada harta. Jadi Sayyidina Umar sendiri juga hakikatnya fakir. Kenyataannya seperti itu, tapi ada yang lebih fakir lagi. Walakin zahiru amrihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi zahirnya perintah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu bil ahdi, kepada Sayyidina Umar untuk mengambil, idza lam yakun mustasyrifan, jika memang keadaannya Sayyidina Umar bukan orang yang caper, carmuk, cari muka, wala sa'ilan, dan juga bukan orang yang minta, dimarahin, disuruh ambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam posisi dikasih tanpa meminta, tanpa carmuk, cari muka atau caper, la farqa baina kaunihi ghaniyan aw fakiran, maka tidak ada perbedaannya antara orang yang kaya atau orang yang miskin. Ini pelajaran untuk kita. Walaupun kita mampu dikasih dengan orang yang lebih rendah secara ekonomi kepada kita, maka kita tidak boleh untuk menolak, karena itu rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita. Mereka itu hanya perantara saja. Begitu juga para kiai yang dikasih uang, disungkumin dan lain sebagainya, itu memang haknya kiai untuk menerima, dan beliau mengamalkan ilmu ini. Jika ditolak pasti akan menyinggung, dan kiai itu tidak minta, juga tidak carmuk, tidak caper. Nah, dari situlah hukum para kiai walaupun kaya dikasih tetap dengan andap asor menerima. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.